Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita ambil dari bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini sesuai dengan penanggalan liturgi, yakni dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 16b, dilanjutkan ayat 19 sampai 21, dan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 18, dan dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seseorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah Aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, suatu kali saya pernah memperhatikan beberapa orang anak sedang bermain. Lalu seorang anak laki-laki, katakan namanya David, mengganggu seorang anak perempuan namanya Lia sampai Lia menangis. Lalu seorang ibu yang berada di sekitar mereka menanyakan kepada David, mengapa dia mengganggu Lia sampai menangis. Lalu David mengatakan, dia juga sudah beberapa kali menjengkelkan saya. Dia tidak mau mengikuti apa yang saya mau. Lalu ibu itu mencoba mendamaikan anak ini, tetapi David menolak. Dia mengatakan, kecuali Lia meminta maaf. Kemudian ibu ini mengatakan kepada Lia supaya Lia meminta maaf. Dan Lia melakukannya. Lia meminta maaf, tetapi David belum juga mau memaafkan Lia. Lalu Lia menangis lagi, sehingga ibu itu mengatakan, "Kenapa Lia masih menangis?" Lia mengatakan, "David memaksa saya untuk meminta maaf 5 kali. Padahal saya merasa saya tidak melakukan apapun yang menjengkelkan dia. Saya tidak pernah marah kepadanya." Lalu akhirnya ibu ini dengan berbagai cara mencoba mendamaikan kedua anak ini, dan akhirnya mereka bermain kembali, bermain bersama-sama.
Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman ini untuk saya menarik, sekaligus juga memprihatinkan. Tidak seperti pengalaman kecil tadi, biasanya anak-anak itu gampang melupakan kemarahan atau kejengkelannya yang dialaminya pada waktu-waktu sebelumnya. Tidak seperti David tadi yang masih mengingat-ingat kekesalannya kepada Lia, sehingga dia memaksa Lia untuk meminta maaf beberapa kali. Ini memprihatinkan karena biasanya anak-anak belajar dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Ada apa dengan orang-orang dewasa di sekitar David sehingga dia sulit memaafkan Lia dan tetap mengingat-ingat kesalahannya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana seharusnya kita menjadi seorang pengikut Kristus. Yesus mengemukakan syarat-syarat untuk dapat menjadi pengikutnya. Paling tidak dalam Injil hari ini kita menemukan ada 3 hal yang dikemukakan oleh Yesus kepada kita sebagai syarat untuk mengikutinya. Ketika orang-orang mau mengikuti dia, sebagian mengatakan, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Lalu Yesus mencoba mengingatkan orang ini dengan mengatakan, "Serigala memiliki liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya." Dengan ini Yesus mau mengatakan menjadi pengikutnya itu tidak ada jaminan kesejahteraan lahir, tidak ada jaminan kenyamanan fisik. Menjadi pengikut Kristus berarti siap menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Bahkan mungkin kita harus siap menghadapi kemartiran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika orang yang mau mengikuti dia mengatakan, "Izinkanlah aku terlebih dahulu menguburkan Bapakku." Lalu Yesus mengatakan, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau wartakanlah kerajaan Allah ke seluruh dunia, kemana-mana." Sekilas, kata-kata Yesus ini terkesan kasar dan kejam. Bagaimana mungkin kita tidak bisa menguburkan orang tua kita? Tetapi sebenarnya apa yang dimaksudkan Yesus dengan ini? Yesus tidak menginginkan kita tidak menghormati orang tua kita. Tetapi dia mau mengingatkan kita bahwa menjadi pengikutnya, menjadi pengikut Kristus itu harus memiliki orientasi dan prioritas. Orientasi dan prioritas kita haruslah kerajaan Allah. Menjadi pengikut Kristus berarti mewartakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Jangan sampai tugas kita mewartakan kerajaan Allah terganggu hanya karena kita terikat kepada hal-hal duniawi ini, termasuk urusan keluarga. Inilah yang diinginkan Yesus sebagai pengikutnya. Lalu yang ketiga, ketika orang yang mau mengikuti dia mengatakan, meminta izin dulu kepada Yesus, dia mau mengikuti Yesus tetapi minta izin supaya pamit dulu kepada keluarganya, Yesus dengan tegas mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini dengan tegas Yesus katakan. Sebenarnya mengapa Yesus mengatakan ini? Apa sebenarnya artinya menoleh ke belakang? Kita tahu bahwa pengalaman-pengalaman kita, apa yang ada di belakang kita adalah pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Pengalaman-pengalaman ini banyak pengalaman yang indah, pengalaman yang menggembirakan, pengalaman yang menjengkelkan, pengalaman yang membuat marah. Banyak pengalaman yang telah kita lalui. Kalau kita mau melangkah ke depan, Yesus mengingatkan supaya kita tidak menoleh ke belakang. Mengapa? Karena kalau kita menoleh ke belakang, katakanlah kita misalnya selalu mengingat-ingat hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyenangkan, ini bisa mengganggu langkah kita ke depan. Kenapa? Karena kemungkinan kita akan enggan untuk melangkah. Kita ingin tetap berada pada situasi di mana kita merasa senang dan gembira. Dan ketika kita mau melangkah, tetapi kita menghadapi tantangan, kita mungkin akan mengalami penyesalan. Kenapa aku harus melangkah? Kenapa aku tidak tetap berada
pada hal-hal yang menyenangkan yang telah kulalui. Tentu saja hal ini akan mengganggu langkah kita. Nah, kalau kita lalu mengingat hal-hal buruk di masa lalu, kemarahan-kemarahan kita, kejengkelan-kejengkelan kita, ini juga akan mengganggu. Mengapa? Karena kita mungkin akan memiliki keinginan untuk membalaskan kemarahan-kemarahan kita itu, membalaskan kejengkelan-kejengkelan itu dengan melakukan hal yang sama kepada orang yang telah menjengkelkan kita. Kita ingin membalas dendam ketika kita mengingat masa lalu kita yang membuat kemarahan kita, membuat kejengkelan kita. Dan Yesus tidak menginginkan ini. Seperti yang kita dengar juga tadi dalam Injil, ketika orang-orang Samaria menolak para murid dan para murid menawarkan untuk menjatuhkan api sebagai pembalasan atas penolakan orang Samaria, Yesus dengan tegas juga mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saya ini datang bukan untuk membinasakan orang, tetapi untuk menyelamatkannya. Inilah juga panggilan menjadi seorang pengikut Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yesus itulah juga yang harus kita lakukan. Menyelamatkan jiwa-jiwa, bukan membinasakannya. Maka para saudara-saudari yang terkasih, kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Yesus untuk mengikutinya. Maka marilah kita melangkah ke depan. Tetap mengarahkan pandangan, hati, dan pikiran kita dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus yang kita ikuti. Dia menginginkan kita mewartakan kerajaan Allah kemanapun kita pergi. Kita tidak perlu khawatir dengan tantangan-tantangan dan kesulitan yang akan kita alami. Karena yang menjadi tujuan kita adalah keselamatan jiwa, bukan keselamatan lahiriah. Kita tidak perlu terikat dengan hal-hal duniawi, karena yang menjadi tujuan kita adalah surga. Kita tidak perlu menoleh ke belakang, karena tujuan kita adalah ke depan. Maju, melangkah demi keselamatan jiwa kita dan keselamatan jiwa semua orang. Yang dikehendaki Tuhan bukan kebinasaan, tetapi keselamatan semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.